Jadi santri-santri senior yang sudah 3 tahun di sini, tahun ketiga dan keempat, itu kita tugaskan, kita namakan mereka ini sebagai tanfidul qudwah. Qudwah yaitu kemarin alhamdulillah ketika kelulusan mereka berhasil untuk mewujudkan peninggalan, yaitu belajar untuk berwakaf. Yaitu sebelum ketika lulus mereka bisa meninggalkan ya hal-hal yang bisa dicapai. Kita ini khawatir kalau generasi muda kita itu kalau sudah kepentok urusan ekonomi lalu menghalalkan berbagai cara. Kita ajarkan apapun yang dilakukan selama halal lakukan, jualan lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Tabligmu Sidoarjo, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam bincang bermakna dengan salah satu pengasuh di pondok pesantren di Muhammadiyah Boarding School, yaitu di Porong. Tentunya pada hari ini kita akan ngobrol, berbincang serta mengulik hal-hal yang belum diketahui banyak orang. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengasuh di Muhammadiyah Boarding School Porong. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ya, hadirin Tabligmu Sidoarjo, mungkin semuanya sudah mengenal tentang Muhammadiyah Boarding School Porong, serta siapa itu Ustadz Rozak Akbar yang tentunya sudah familiar sekali Ustadz, sering melalang buana dan mengisi beberapa kali pengajian di masjid-masjid ataupun di kajian-kajian di pimpinan ranting maupun di pimpinan cabang Muhammadiyah di seluruh cabang Sidoarjo. Ya, baik Ustadz, untuk mengawali perbincangan ini Ustadz, ya ini kita ngobrol santai saja sambil memperkenalkan mengenai Muhammadiyah Boarding School, mengenai tempat ini dan lain sebagainya. Yang ingin kami ketahui Ustadz sebelumnya mengenai tempat ini, Al-Munirah ini, yang saat ini kita pakai. Al-Munirah atau Al-Munirah Ustadz? Ya, Al-Munirah. Al-Munirah. Mungkin bisa diceritakan Ustadz sejarah mengenai Al-Munirah ini seperti apa Ustadz? Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih kehadirannya dari tim Tabligmu Dakwah Digital Tabligmu Sidoarjo. Ini kita dalam rangka ya sambang masjid ya, insya Allah nanti ada beberapa masjid yang akan disambangi oleh Mas Bayu dan teman-teman ini. Ya, ini kita sedang di Masjid Al-Munirah. Kalau ditanya tentang sejarah, ya Al-Munirah didirikan, ya dibuat ya oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Porong ketika itu kurang lebih di tahun 2016-2017. Itu tidak lain awalnya adalah sebagai ya kebutuhan support atas perguruan Muhammadiyah Porong yang saat itu baru mengalami yaitu proses relokasi dari lahan yang lama, karena di sini adalah kompleks perguruan, kompleks Muhammadiyah Boarding School Porong. Ya, maka di Muhammadiyah yang namanya amal usaha sekolah harus ada masjidnya. Ya, jadi harus ada masjidnya. Dan ketika itu oleh para pendiri, para bapak-bapak di pimpinan cabang menginginkan masjid ini ya, yang bernama Al-Munirah itu dari artinya ya sesuatu yang bercahaya gitu. Bercahaya harapannya ya memang untuk pencerahan. Nah, jadi ini selain untuk mensupport kegiatan belajar untuk sebagai namanya di sebuah lembaga pendidikan itu kan harus ada titik pusat yang menjiwai yaitu masjid. Iya, benar. Ya, masjid, bahkan dalam konsep pesantren pun juga demikian. Masjid itu harus ada. Jadi kalau dalam trilogi pesantren yang banyak dipahami oleh teman-teman di pesantren itu menunya adalah harus ada masjid sebagai titik pusat yang menjiwai, harus ada santrinya jelas yang harus bermukim di suatu tempat, dan ada sentral figur yaitu guru, kalau mungkin di pesantren biasa disebut kiainya. Maka Masjid Al-Munirah ini selain untuk menunjang pembelajaran, fasilitas untuk belajar dan beribadah untuk siswa, untuk pelajar Muhammadiyah, para pendiri menginginkan ini bukan sekedar masjid sekolah, tapi harus menjadi masjid yang beroperasional seperti halnya masjid-masjid itu didirikan sesuai dengan bagaimana dulu Rasulullah mendirikan masjid. Artinya harus ada aktivitas 24 jam yang bukan hanya untuk tempat ritual saja. Jadi
meskipun didirikan di sebuah lokasi lembaga pendidikan yang jauh dari pemukiman. Di sini kanan kiri tidak ada pemukiman yang tetap, tapi tetap para pendiri menginginkan aktivitas masjid harus 24 jam. Maka alhamdulillah bisa berdiri dan beroperasional sejak 2017. Ya alhamdulillah ketika itu salah satu yang diamanai, ditugasi ya untuk mengoperasikan masjid ini adalah ya saya bersama beberapa teman, meskipun dulu domisilinya tidak di lokasi di Desa Lajuk sini. Ketika itu ya mendapatkan amanah untuk bisa mengoperasikan masjid ini. Jadi itu awal masjid ini berdiri. Oh begitu. Berarti walaupun masjid ini letak geografisnya di area dalam pesantren, dalam Muhammadiyah Boarding School, namun masjid ini bisa diakses oleh jamaah luar, Ustaz? Iya betul, karena awalnya dulu memang masjid ini selain jamaah tetapnya adalah para pelajar, karena di tahun sebelum 2022 itu memang sekolah ini belum ada pengembangan program pesantrennya. Jadi masjid ini ramainya ketika ada pelajar, yaitu di sholat duhur dan asar. Maka selain itu kami sebagai pengelola juga tetap membuka layanan supaya masjid ini menjadi masjid masyarakat. Artinya sejak berdirinya aktivitas sholat 5 waktu, ada imamnya, ada muadzinnya, ada marbotnya sudah berjalan. Meskipun ketika itu mungkin jamaah tetap itu bisa dikatakan ya 5-7 orang. Nah, jadi karena itu pun bukan warga asli Lajuk, warga dari desa-desa sekitar, ranting-ranting Muhammadiyah lain, dan juga tentunya beberapa musafir yang tidak tetap. Dan jadwal pengajian pun sejak tahun itu sudah dibuat, yaitu ada pengajian rutin Selasa dan Kamis pada maghrib. Karena uniknya di Porong ini, setiap ranting kalau mengadakan pengajian ba'da maghrib, ba'da isya, itu jadwalnya tidak boleh ada yang crash ya, tidak boleh ada yang bersamaan. Jadi mulai dari Senin sampai Ahad itu pengajian di setiap ranting bergantian. Nah, ketika pendirian Masjid Al-Munirah kita kebagian di Selasa dan Kamis ba'da maghrib. Maka sejak itu sudah dimulai pengajian rutin dengan ya jamaah yang kadang 3, kadang 5, kadang 7. Nah, itu kita berjalan, ada pengajian 2 kali. Setiap Selasa itu membahas atau mengkaji tentang tafsir ayat Al-Quran, yaitu sejak dimulai dari juz amma, dari Al-Fatihah juz 30 sampai sekarang sudah sampai di Al-Baqarah ayat 280-an insya Allah sampai hari ini tidak berhenti. Lalu setiap hari Kamisnya yaitu syarah kitab Bulughul Maram yang diawali dengan dari kitab Jami, lalu Toharo, sholat, dan sampai hari ini ya hari Kamis ini tadi sampai pada kitab Janais sampai jenazah. Jadi supaya pengajiannya itu kita dulu mengawalinya langsung berbasis pada kajian yang runtut. Jadi kalau ayat Al-Quran gitu ya? Terstruktur, jadi ayat mulai Al-Fatihah sampai seterusnya. Kalaupun di kitab pun Bulughul Maram itu pun targetnya adalah kita tuntaskan sampai pada bab terakhir, yaitu tentang fikih dan hadis itu. Iya, iya. Lah ini yang mungkin dulur Tabligh Sidoarjo belum mengetahuinya. Ternyata walaupun masjid ini berada di komplek pondok pesantren dan ada gerbangnya masuk sekolah, masjid dapat diakses oleh siapapun yang merasa melintas di sini. Monggo bersama-sama meramaikan, memakmurkan. Kalau ingin mampir ke Masjid Al-Munirah Porong, masjid ini buka 24 jam, dapat digunakan fasilitas untuk siapapun yang ingin mampir ke sini. Begitu Ustaz ya? Iya. Kemudian Ustaz, masjid ini untuk teritorinya berada di lingkungan daerah yang jauh dari pemukiman warga yang pertama. Betul. Yang kedua, ini banyak orang jamaah di sini tentunya bukan dari warga sini. Betul. Nah, kemudian tantangan-tantangan dakwah yang dialami oleh Masjid Munirah seperti apa Ustaz? Ya, memang untuk kita mengoperasikan atau memakmurkan masjid yang dimana letaknya ini bukan di tengah-tengah masyarakat. Kalau dibilang jauh, insya Allah tidak terlalu jauh. Apalagi zaman sekarang itu kan jauh dekat itu kan relatif ya. Jadi meskipun warga lain desa, bahkan lain kecamatan pun, dari kecamatan Krembung juga ada yang aktif di sini. Ya, Krembung itu kan masih sebelah baratnya Porong itu. Artinya masalah jarak itu tidak masalah. Artinya jadi di sini
ada beberapa menjadi sebuah alternatif dari warga Muhammadiyah yang memang di Porong ini tidak semua desa itu memiliki amal usaha, bahkan memiliki ranting. Itu baru di periode pimpinan cabang yang saat ini baru kita mulai melebarkan sayap untuk mendirikan ranting-ranting baru. Apalagi di daerah Porong bagian barat, jadi Lajuk ini kan ujung baratnya Porong. Nah, jadi teman-teman dari warga desa sebelah Kesambi, Candi Pari, Lajuk, Wonut, ya, dan juga ya dan sekitarnya sampai ke Bakalan, bahkan Keper, Kecamatan Kerembung, itu mayoritas yang dimana di sekitarnya tidak ada amal usaha Muhammadiyah, itu lebih nyaman untuk memilih beraktivitas di Al-Muniroh ini. Maka kita tidak hanya terbatas pada ranting tertentu, meskipun letaknya di Lajuk, tapi jamaahnya bukan hanya dari ranting Lajuk, karena ranting Lajuk sendiri ya punya amal usaha, ada musola di sekitar 300 meter dari sini ke barat, itu ada musola yang dikelola oleh ranting Lajuk. Jadi tantangannya karena memang bukan warga setempat, tidak di tengah-tengah warga, jadi setiap ada gerakan apapun, ya gerakan ketakmiran, jadi formasi takmir masjid pun juga kita melibatkan unsur sekolah, dari guru-guru kita libatkan, unsur masyarakat yang bukan warga sekitar ini juga kita libatkan. Nah, artinya secara koordinasi dan sebagainya itu kan butuh namanya effort yang lebih, karena kita untuk mengadakan rapat itu kadang kalau kita melibatkan semua anggota takmir masjid, semua struktur, itu kan harus kita pilih waktu yang pas. Kalau masjid itu di tengah-tengah masyarakat, misalkan setelah pengajian Ba'dal Isya, ya Ba'dal Isya bisa rapat, maka ini karena ada warga sekolah, ada guru dan karyawan, ya maka kita pilih waktu yang tengah-tengah. Kadang rapatnya itu setelah sholat asar dengan waktu yang sangat terbatas dan harus sangat pendek, dan kadang kalaupun harus panjang yang dibahas, ya tetap kita gunakan waktu setelah sholat maghrib dengan pilihan harinya ya hari-hari ketika ada pengajian Selasa atau Kamis. Iya kan, saya request nggak apa, dimasukkan aja. Selanjutnya tolak ukur diatur aja. Tantangan. Jadi kita lanjutkan di tantangan dulu nanti. Diatur aja. Iki wis padha turu di tangi. Ada di sini Mas, duduk. Nah, berarti kayak jamaahnya gitu loh ya, kayak mendengarkan pengajian gitu loh Mas. Sini Mas. Diatur. Duduk. Iki wis turu di tangi ya. Nah, gitu. Wis turu ta, Bro? Kamera sana aman? Agak tinggi. Belum tidur semua ini tadi? Ya, Pak. Sambil dipelajari, nanti kita bikin podcast sendiri. Ya itu. Ayo, ngomel aku mulai ya. Loh, ini nggak dicek, Bro? Ya, kita lanjut tantangan dakwah tadi ya. Ya, jadi ketika kita ingin mengadakan koordinasi bersama dengan takmir ya tadi, karena bukan warga yang dekat lokasinya dan harus menggabungkan dua unsur ya, masyarakat dan masyarakat sekolah. Artinya kita memilih jadwal yang bisa pas ketemunya di mana, dan tentunya setiap kegiatan juga di situ kita positifnya kita punya banyak basis massa, artinya kita bisa melibatkan dari unsur wali murid, ya, melibatkan masyarakat. Ya, tentu tantangannya di situ, karena di sini bukan terletak di tengah masyarakat, tentu harus ada effort yang lebih, dan juga untuk masalah fundraising dan sebagainya, di situ kita ya belum punya yang namanya jamaah solid yang bisa mensupport seluruh aktivitas kemakmuran masjid. Jadi kita harus ya menyeluruh, mengajak seluruh warga Muhammadiyah, baik itu yang di Porong dan di luar Porong, dan di situ terbentuk rasa kepemilikan
dari para wali murid, alumni dan juga teman-teman yang lain. Iya, baik Ustadz. Kemudian mengenai tadi kan kita bicara pengurus masjid Ustadz, Iya. pengurus masjid ada takmir dari jamaah, kemudian ada juga dari guru. Selanjutnya mengenai peran dari santri di MBS ini terhadap masjid ini seperti apa Ustadz? Ya, singkat kita Apakah sampai. sangat dilibatkan dalam banyak sekali hal. Betul. Atau mungkin seperti apa Ustaz? Ya, kembali pada sejarah masjid ini didirikan karena sebagai penunjang sarana belajar, ya meskipun bertahun-tahun perjalanan awal itu masih berupa ya masjid yang ketika jam sekolah diisi oleh para pelajar dan guru-gurunya, di luar jam sekolah dioperasikan oleh segelintir jamaah yang setiap hari berjamaah di sini. Nah, maka saat amal usaha Muhammadiyah ini berkembang menjadi sebuah pesantren Muhammadiyah Boarding School, yaitu kurang lebih sekarang sudah menginjak tahun keempat, dan itu juga merupakan sebuah transformasi dan ide cemerlang dari bapak-bapak kita di PDM Sidoarjo yang sudah berhasil melakukan sebuah langkah take over. Nah, ini mungkin bisa dijadikan sebuah praktek baik yang bisa dipraktikkan oleh teman-teman mungkin dari daerah yang lain menyaksikan podcast ini, bisa belajar kepada bagaimana PDM Sidoarjo bisa menyelamatkan sebuah amal usahanya di Porong ini yang dulu adalah sebuah sekolah yang mengalami sebuah relokasi karena ada musibah lumpur lapindo itu dan berdampak pada sebuah kemerosotan perkembangan yang sangat yang berkurang menurun. Akhirnya di situ ada sebuah ide cemerlang, yaitu PDM Sidoarjo melakukan sebuah gerakan ta'awun dari sekian amal usaha yang ada di Sidoarjo, diajak bergerak bersama-sama untuk mensupport, yaitu di mana ada amal usaha yang perlu dibantu, salah satunya di situ adalah di Porong ini. Sehingga membentuk sebuah tim, PDM Sidoarjo membentuk sebuah tim yang khusus langsung mendampingi pengembangan di amal usaha pendidikan Muhammadiyah Porong ini untuk men-take over dan mendampingi perkembangannya dan menggagas sebuah ide yang sangat cemerlang, yaitu menjadikan Muhammadiyah Boarding School Porong ini. Nah, maka sejak berdirinya pesantren MBS Porong di sini, berarti peran masjid ini menjadi semakin sentral sebagai titik pusat yang menjiwai santri. Jadi santri itu apapun aktivitasnya, apapun kesibukannya, itu tidak boleh mengalahkan, yaitu titik baliknya untuk kembali di masjid pada waktu-waktu tertentu dan pada kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, keterlibatan santri maka di sini akan berkembang sebuah gerakan ketakmiran masjid. Itu bukan hanya sekedar formasi takmir yang sudah dibentuk oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Porong yang komposisinya itu para bapak ibu dari masyarakat, jamaah dan guru, tentunya guru dan karyawan. Termasuk di sini juga di tingkat santri juga ada yang namanya ketakmiran juga. Jadi santri Muhammadiyah Boarding School Porong itu sudah mulai kita libatkan menjadi organisasi santri yang juga ikut mengelola dan belajar untuk menjadi belajar leadership untuk menjadi teladan baik bagi santri yang lain. Jadi santri-santri senior yang sudah 3 tahun di sini, tahun ketiga dan keempat, itu kita tugaskan, kita namakan mereka ini sebagai tanfidul qudwah. Qudwah itu sebuah teladan. Artinya di sini bukan berarti dia menjadi senior yang berhak mengatur adik-adiknya, tidak, tapi kita kembalikan dia menjadi qudwah supaya sadar bahwa aku harus menjadi teladan baik. Nah, maka di situ ada beberapa divisi. Ada yang ngurusi disiplin umum, kebersihan. Salah satunya adalah divisi kemasjidan, yaitu qudwah takmirul masjid, yang sudah mulai kita libatkan aktivitas masjid, termasuk dari dakwahnya, tablignya, lalu kemakmurannya, itu juga mulai kita ajarkan kepada para santri ini bagaimana bisa memakmurkan masjid, mulai dari menjaga kebersihan, menjaga kegiatannya, ketertiban jamaahnya, merapikan soft jadwal imam, jadwal muadzin dan sebagainya. Jadi keterlibatan sudah terjun langsung. Jadi betul-betul masjid ini menjadi laboratorium belajarnya mereka. Jadi sudah mengoperasikan masjid sejak menjadi santri. Otomatis masjid ini akan menjadi tempat perkaderan Ustaz ya, buat para generasi-generasi yang saat ini mungkin yang nantinya akan megang kepemimpinan nantinya.
Iya, artinya gini, kan menjadi sebuah rahasia umum ya. Keluhan-keluhan bapak-bapak kita di Muhammadiyah, padahal kader kita itu kan ribuan setiap tahunnya, tapi keluhannya di mana-mana itu sama. Masih kesulitan menemukan anak-anak muda yang jiwanya betul-betul bisa terpaut dengan masjid dan punya kapasitas untuk ya menjadi ya mubalik, menjadi dai, ya menjadi aktivis lah ya, yang bisa mengoperasikan kemakmuran masjid. Itu sudah bukan rahasia umum kayaknya bukan, ya. Di masjid-masjid rata-rata seperti itu semua kendalanya. Ya, udah rahasia umum lagi, berarti bukan rahasia lagi berarti. Artinya begini, kita ingin menjawab tantangan itu. Ya. Itu ada dua faktor sebenarnya di mengapa kadang generasi muda itu enggan dan canggung dengan masjid, karena satu memang belum punya kapasitas, maka dia belum cukup percaya diri, belum terlatih, belum punya jam terbang. Ada juga sebagian yang memang kadang tidak diberi wadah. Maka Al-Munirah ini kami jadikan yaitu sebagai masjid yang fleksibel, yang betul-betul adaptif dengan para pembelajar ini. Jadi jamaah itu kita fahamkan bahwasanya masjid ini sesekali juga akan dipimpin, diimami, lalu untuk tablignya juga akan diisi oleh adik-adik kita para santri ini, karena memang ini mereka ini sedang kita ajarkan untuk bagaimana hidup bermasyarakat. Itulah pesantren. Pesantren itu adalah memang semuanya diajarkan. Jadi pesantren itu kalau belajar fikih ya semua madhab dikenalkan, meskipun kita juga harus tetap memahamkan ala manhaj tarjih Muhammadiyah. Tapi bukan berarti di sini namanya pesantren madhab gitu kan. Entrepreneur juga diajarkan, tapi bukan berarti lantas di sini adalah bisa dinamakan, dilabeli pesantren entrepreneur. Ya, jadi semuanya serba bukan. Artinya pesantren di sini kita ingin membekali anak-anak kita itu yaitu life skill. Jadi dia siap untuk menghadapi hidup. Ini adalah sebuah miniatur bermasyarakat. Sehingga mereka belajar, kita latih juga supaya ilmunya ini bisa diamalkan di masyarakat. Mereka dekat dengan masyarakat. Mereka hidup di Masjid Al-Munirah bukan hanya dengan komunitas sesama santri, tapi juga membaur dengan masyarakat jamaah yang lain. Maka harus betul-betul berlatih yang namanya tasamuh ya, saling berlapang-lapang itu. Artinya kalau kita bergaul dengan bapak-bapak itu seperti apa? Ya, ketika kita sedang bermuamalah dengan para jamaah itu kita harus bagaimana? Kalau kita isinya hanya para santri kan bisa jadi kita kan sudah sefrekuensi kan enak, ya sama-sama teman, seumuran sebagainya. Tapi kita di sini harus bisa menjaga itu. Kadang tantangan, ya kembali lagi kepada tantangan juga unik. Setiap mubalik ya, yang kita undang untuk di kajian rutin ataupun tematik di Masjid Al-Munirah ini, mereka merasa menemukan tantangan baru, yaitu ketika menghadapi audiens. Jamaah ini mayoritas ada para santri yang usianya itu SMP, SMA, ada juga bapak ibu yang sudah dewasa, yang senior-senior itu. Kadang sering nanya, Mas, ini materinya saya harus mengikuti untuk konsumsi anak muda, santri, para pelajar, atau konsumsi bapak-bapak? Itu tantangan bagi mubalik. Artinya ternyata yang belajar untuk bisa beradaptasi di bidang dakwah itu bukan hanya para santri, para mubalik yang datang ke sini pun juga kadang kena prank. Ya, sudah menyiapkan juga materi yang khusus dewasa, ternyata audiensnya kok banyak anak-anak. Nah, itu tantangan bagi mubalik. Maka ya hati-hati nanti mubalik kalau dapat undangan ke sini supaya bisa mengcustom. Artinya kita tidak membedakan itu ya. Apapun materinya, kita semuanya anak-anak kita tanamkan ya niat tolabul ilmi. Kan ilmu itu tidak bisa dibatasi. Ya mungkin bahasa penyampaiannya harus tetap bisa diterima semua kalangan, tapi materinya kan tetap dibutuhkan. Misalkan ketika seperti pelajaran pengajian tafsir ayat Al-Qur'an. Itu kan sampai saat ini kan sampai pada surat Al-Baqarah yang bahasanya tentang tolak. Tentang ilak, tentang rujuk. Nah, itu kan konsumsi dewasa 21 plus ya. Ya, tapi kan bagi anak-anak itu kan juga penting harus diketahui, karena kita sedang ingin menyiapkan santri ini ya harus menjadi bagian dari umat Islam yang seutuhnya. Maka di sini kita kenalkan namanya laki-laki, ya kita biasakan bagaimana dia bisa menjadi sosok laki-laki yang sebenarnya, yang tidak banyak mengikuti tren yang ada di luar sana. Artinya di sini meskipun namanya tanggung jawab menjadi imam, maka sebagai laki-laki minimal ya bisa ngimami sholat. Itu makanya di sini kita latih anak-anak itu untuk bisa jadi imam dan siap untuk cara mengimami pun juga ada adab yang harus dia pelajari kalau dia sedang terjun ke masyarakat. Dalam public speakingnya minimal bisa khutbah lah laki-laki.
termasuk juga dengan bab-bab yang lain, bab masak, bab cuci piring, ya, bab kebersihan, nyapu ngepel ya kita tugaskan. Kita sering berbagi tugas, kita pahamkan ya peran laki-laki itu ya seperti itu, peran perempuan ya kita kembalikan kepada fitrahnya. Itu kalau di Dulur Tabligh Sidoarjo. Nah ini perlu diketahui seluruh pengurus takmir ini harusnya. Masjid Al Munir ini sudah menerapkan ada pengurus takmir mulai dari bapak-bapak, kemudian ada lagi dari guru karyawan. Biasanya sekarang menyebutnya takmir muda. Oh, iya. Nah, sekarang ada lagi dari siswa, dari santri. Namanya nanti apa? Takjil, takmir cili. Tarsan gitu. Takmir santri. Maksudnya hal-hal seperti ini memang harus diterapkan tadi di masjid-masjid lain karena memang memberikan panggung kepada anak-anak muda, memberikan panggung kepada anak-anak kecil itu sangat memberikan dampak kepada masjid, apalagi mereka yang akan meneruskan perjuangan masjid nanti. Iya. Betul seperti itu ya, teman-teman ya. Iya. Ada yang menjadi pengurus masjid sini nggak di sini? Kedua takmir lah itu ketuanya. Ini ketuanya. Iya, jadi biasa. kita libatkan apa-apa yang kadang ada urusan-urusan itu yang sulit dikerjakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, karena keterbatasan jarak rumah, keterbatasan waktu, kesibukan. Maka itu perlu yang kita kolaborasikan dengan anak-anak muda ini. Misalkan ketika di pengajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh PCM Porong selalu tempatnya di sini, maka yang menjadi fasilitator mulai dari tim multimedianya yang menyiapkan tempat, menyiapkan speaker dan lain sebagainya, bahkan sampai menjadi tim konsumsi anak-anak ini kita ajarkan. Jadi nanti ada beberapa materi pembelajaran yang terangkut dalam sebuah event, yaitu pengajian Ahad pagi. Mulai dari bagaimana kebersihan, menyiapkan perlengkapan untuk ngaji, bagaimana menyambut ustadznya, jadi tim konsumsi, termasuk berdagang. Jadi memfasilitasi, kita sebenarnya bisa saja konsumsi jamaah itu dulu pernah kita lakukan, yaitu semua jamaah mendapatkan konsumsi sarapan gratis ketika pengajian. Nah, tapi kadang kita butuh ide juga, bagaimana supaya menanamkan entrepreneur di teman-teman anak santri ini. Ayo silakan, berarti mereka nanti ada gerakan, sekarang itu ada gerakan namanya Santri Stable, yaitu El Maida. Nah, namanya Cafe El Maida itu setiap Ahad kedua mereka bergerak, mereka merumuskan yaitu menu apa yang akan disajikan. Mereka juga harus riset apa yang kira-kira digemari oleh teman-temannya sendiri, oleh jamaah juga, sehingga mereka menyajikan ketika di Ahad pagi itu ya sambil berlatih entrepreneur, jualan, buka warung, yaitu Santri Stable tadi. Santri Stable. Ya, dengan cara dia meminjam modal. Nah, jadi ada modal pinjamannya, dikasih modal sekian ribu rupiah, lalu merencanakan menunya apa, belanjanya apa, lalu mereka ketika di malam Ahad itu harus menyiapkan, ada yang bagian masak, ada yang bagian menyiapkan desain sajiannya, sehingga ketika ada pengajian di situ, selain kita memberikan fasilitas gizi kepada para jamaah untuk memeriahkan event itu, juga anak-anak juga berlatih untuk berentrepreneur, dan nanti dia akan melaporkan bagaimana omset yang dia terima. Dan untuk apa hasilnya? Buat apa? Buat apa teman-teman? Sebagian betul kita ajarkan bahwasanya kalau kamu bekerja, kamu bergerak, kamu akan mendapatkan sesuatu. Jadi sebagian itu kita berikan kepada tim yang bergerak ini sebagai apresiasi, sebagian lagi yaitu untuk kita bangun mereka ini punya sebuah cita-cita bersama, yaitu kemarin alhamdulillah ketika kelulusan mereka berhasil untuk mewujudkan peninggalan, yaitu belajar untuk berwakaf. Yaitu sebelum ketika lulus mereka bisa meninggalkan hal-hal yang bisa dicapai. Satu yaitu contoh kemarin meninggal sebuah smart proyektor untuk fasilitas belajar, ngaji dan sebagainya, termasuk juga fasilitas untuk penghijauan, beli tanaman dan sebagainya untuk sesuatu yang jangka panjang. Jadi kita mulai mengajarkan mereka bahwasanya selama kamu bergerak maka kamu akan mendapatkan, supaya nanti harapannya ketika sudah lulus, ketika sudah jadi orang, memang sekarang nggak orang itu ketika terjadi sebuah kondisi ekonomi yang kurang baik, tidak kehabisan cara. Kita ini khawatir kalau generasi muda kita itu kalau sudah kepentok urusan ekonomi lalu menghalalkan berbagai cara. Kita ajarkan apapun yang dilakukan selama halal lakukan, jualan lakukan. Bahkan di tahun ajaran yang lalu mereka berhasil membuat sebuah event ingin mengadakan
art exhibition gitu, semacam pentas seni akbar yang mereka beri nama All Star Show. Itu pun juga pembiayaan berasal dari usaha mereka, El Maida ini. Ya, jadi untuk mewujudkan sebuah cita-cita itu banyak cara, meskipun kita punya keterbatasan ini ya, finansial, keterbatasan kemampuan, tapi dengan berkolaborasi dan mencoba hal-hal yang baru itu juga menghasilkan. Artinya entrepreneur bukan di mana yang harus jadi bisnismen dulu dan sebagainya, tapi dimulai dari langkah yang sederhana, mampunya sekarang itu itulah yang kita ajarkan. Jadi menciptakan sebuah emas ini berarti nanti dimanapun mereka ditempatkan tetap jadi emas, istilahnya seperti itu ya. Supaya ketika tadi kita berbicara mengenai internal di pesantren, nah seperti ini Ustadz, tolak ukur dari MBS sendiri, keberhasilan dari santri-santri MBS yang setelah ditempa berapa tahun di MBS ini, tolak ukur suksesnya itu seperti apa Ustadz? Apakah mereka harus menjadi seorang dai atau menjadi seorang, itu seperti apa Ustadz? Ya, intinya menjadi versi terbaik, menjadi manusia tentunya ya. Versi terbaik sesuai dirinya masing-masing. Jadi begini, di MBS Porong ini kita punya edukasi yang namanya aksentuasi diri. Ini adalah semacam kelas untuk mengembangkan potensi diri. Namanya aksentuasi itu kan istilah yang kadang digunakan, namanya aksen itu kan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang khas. Ya, jadi kita bangun santri itu harus menyadari kalau dirinya ini ahsanut taqwim, diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya. Jadi semuanya itu pasti punya potensi dan harus punya kebanggaan. Artinya yaitu ketika anak itu tidak merasa dirinya itu tidak punya value, nggak punya kebanggaan, akhirnya dia mudah terpengaruh dan akan mengikuti standar yang lain. Maka di sini ya kita jadikan mereka ini menjadi versi terbaik dirinya masing-masing, yaitu harus memunculkan kebanggaan apa dari dalam dirinya itu, skill apa yang bisa dia maksimalkan untuk bermanfaat. Ya, jadi kita tidak hanya membatasi, santri sini itu berarti semuanya harus bisa main bola, karena di sini adalah pesantren sepak bola. Tidak begitu. Di sini adalah pesantren bola voli, maka semuanya harus main bola voli. Tidak. Kita mewadahi setiap potensi yang memang bisa dimaksimalkan dari masing-masing diri santri itu. Nah, maka dari aksentuasi itu akhirnya muncul masing-masing anak itu harus punya sisi manfaat dari dirinya masing-masing. Jadi selain namanya pesantren pastilah harus memiliki wawasan agama yang mumpuni, terus bisa menjadi dai di masyarakat yang siap terjun di masyarakat, itu juga harus. Apalagi kita ini Muhammadiyah, ya paling tidak harus jadi kader Muhammadiyah. Nah, tapi selain itu juga harus ada sisi manfaat. Dia jadi kader Muhammadiyah lewat jalur apa? Kan harus ada jalurnya, harus ada. Ya, kan petuahnya Yaya Ahmad Dahlan, jadilah dokter, kembalilah ke Muhammadiyah, jadilah apapun begitu. Jadi masing-masing teman-teman yang ada di sini ini punya potensi masing-masing. Itu kita bentuk yaitu by event tadi. Ketika ada event apapun, baik itu apakah ya dakwah organizer atau apapun, itu nanti mereka itu akan sudah punya porsi masing-masing untuk dia amalkan, untuk dia manfaatkan dari dirinya. Ada yang dia pandai dalam berpublic speaking, ya maka dia akan mendalami skill itu ya, dengan berbagai cabangnya, jadi MC, jadi pembicara. Ya, bahkan kegiatan dakwah di Al-Munirah ini bukan hanya sebatas di masjid ini. Kita sudah mulai, sudah 3 tahun ini sudah merambah ke masjid dan musola yang lain. Artinya kita mengirim ya tim dari santri ini sebagai dakwah organizer datang ke masjid, musola, TPG itu untuk melakukan sebuah event dakwah. Ya, yaitu biasanya kita lakukan di bulan Ramadan. Mengirim atau by permintaan itu? Pertama kita mengirim, tapi seiring berjalannya waktu menjadi permintaan. Oke, catat ya, dulur tabligh Sidoarjo. Lah, ini ada kesempatan peluang nih. Dicatat segera untuk Ramadan ke depan, kalau semisal butuh mengenai tim dakwah, dakwah organizer, keren banget. Iya. Tim dakwah organizer untuk masjid, untuk musola dan lain sebagainya, langsung ke Al-Munirah, langsung ke MBS Porong, temui Ustadz Rozak dan minta untuk mengirimkan tim dakwah organisernya ke masjid dan musola terdekat. Begitu Ustadz ya? Iya. Itu nanti TPG itu. Gak masalah. Jadi mereka langsung terbagi, artinya dalam dakwah organisasi butuh apa saja. Butuh pembicara, maka anak-anak yang punya
aksentuasi, punya kelebihan di lisannya, di public speakingnya, dia tampil di situ. Butuh master of game, maka dialah ada beberapa tim yang di situ, ada master of game, ada pemateri, lalu ada yang bagian ya audio, bagian multimedia, itu akan dia yang memang concern di bagian apa, di multimedia, bagian live streaming, merekam, membuat dokumentasi, ya dia akan bergerak di situ. Bahkan sampai urusan sound system pun juga ada timnya. Maka masjid ini operator soundnya bukan operator profesional kita hire untuk ngurusi masjid, ya para santri ini bagian ngontir, insya Allah ya yang apa, siap menyajikan suara yang menghororkan, bukan horor telinganya orang tapi yang bergetarkan hatinya. Ya. Berarti secara gak langsung ini nanti kita akan belajar bagaimana cara memfasilitasi anak-anak muda di lingkungan kita, baik di masjid, di musola atau sebagainya. Betul. Memberikan peranan lah paling nggak teman-teman muda, teman-teman yang masih ngaji di sini itu dikasih peran di pesantren atau di masjid ataupun di musola. Ya. Bis. Sambil cut-cutnya itu baru 3 bro. Kan ada berapa? Kurang 3. Kurang 3. Ya kok dikat kali setengah jam. Kurang sebenarnya sudut pandang mengenai anak muda sudah kejawab ini tadi. Sudah. Tinggal harapan kiprah alumni serta rencana ke depan. Oh yes. Ya itu jadi satu lah ya. Jadi satu ya. Satu ya. Oke, selanjutnya Ustadz, pertanyaan terakhir nih. Baik. Harapan dari seorang Ustadz Rozak yang saat ini menjadi pengasuh di pesantren, harapan untuk alumninya itu berkiprah seperti apa di masyarakat. Kemudian kedepannya baik Almuniroh, BNMBS itu kedepannya akan seperti apa ini untuk gagasan-gagasannya Ustadz? Iya, betul. Iya, harapan kami ya para santri, ya, alumni lulusan itu ya sebagai generasi kader ya supaya menjadi kader umat, karena kan jelas kalau jadi kader Muhammadiyah itu kan otomatis menjadi kader bangsa, karena itu sudah janjinya pada sumpah pelajar kan begitu, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Dan kalau menurut versi saya menjadi kader Muhammadiyah saja itu sudah sama dengan kader umat, karena gerakan Muhammadiyah ini keumatan, mendukung negara juga iya, ya mendukung umat sedunia juga, gerakan Islam juga iya. Artinya menjadi kader yang tidak canggung dengan masyarakat, yang siap berkiprah dalam ya bidang apapun dan tidak memilih-milih peran apa. Artinya cepat tanggap dalam mengambil peran untuk bergerak. Ada peluang apa, ambil di situ. Ya, misalkan di masjid, kalaupun nggak punya suara yang merdu untuk adzan, ya ambil peran apalah yang bisa bermanfaat. Apakah peran yang istiqomah membersihkan masjid atau bagian operator? Kalau nggak bisa punya suara enak kan jadi operator bisa. Kan cukup bermakna dan cukup bermanfaat. Jadi tim multimedia, ambil peran apapun. Yang punya sakofah, punya bekal ilmu yang luas, dilapangkan oleh Allah, dapat rezeki belajarnya bisa sampai setinggi-tingginya, ya kembalilah ke masjid dengan mengamalkan ilmu itu, mengisi ruang-ruang ilmu, menyebarkan ilmu kepada para masyarakat, pada para jamaah. Jadi sebagai kader yang tidak canggung dengan masyarakat dan siap untuk bermanfaat. Jadi menjadi profesi apapun silakan, tapi harus ada unsur manfaat. Jadi guru ya bermanfaat bagi umat, bukan hanya guru yang sekedar ngajar pulang. Jadi tukang parkir juga tukang parkir yang bermanfaat. Iya, artinya profesi memakmurkan masjid ini kan profesi yang sebenarnya sangat mulia, yang sanadnya nyambung sampai Bilal bin Rabah itu kan, kalau sudah dijanjikan Allah malah itu. Artinya tetaplah apapun profesimu tetap harus kembali kepada masjid. Minimal kalau nggak sempat hadir ya hartanya lah yang hadir di masjid gitu ya. Tapi ya masa nggak sempat hadir gitu kan di masjid dimanapun. Artinya siaplah menjadi kader Muhammadiyah yang tidak canggung dengan masyarakat, bisa menjadi jembatan bagi masyarakat. Jadi berdiri di tengah untuk menyatukan semua. Jangan sampai kita hanya menghadapkan aku sebagai anak muda, maka ya urusannya hanya fokus dengan anak-anak muda saja. Tapi kita harus bisa nyambung, kita menghubungkan. Orang tua kadang punya ide tapi sulit menerjemahkan karena segala keterbatasan. Maka kita sebagai motornya yang menerjemahkan. Dan ke depan kita ingin di sebuah amal usaha Muhammadiyah atau MBS Porong ini
yaitu ingin cita-cita kami yang terbesar adalah menjadikan Muhammadiyah Porong ini ya menjadi ya pusat dakwah dan kaderisasi Muhammadiyah. Ya, artinya cita-cita itu bukan hanya sekedar mimpi di siang bolong, itu adalah sudah ada beberapa langkah yang harus kita penuhi dan beberapa cara Allah untuk mewujudkan dan mendekatkan kita dengan cita-cita itu. Artinya para santri yang berdatangan ke sini saat ini bukan hanya sekitar Sidoarjo dan Jawa Timur, tapi sudah mulai ada dari beberapa ini ya provinsi yang lain, dari Denpasar, dari Pontianak, dari Samarinda itu kan. Nah, itu sudah mulai berdatang. Artinya secara sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, ya, maka di sini harus menjadi sebuah pusat dakwah. Dan semakin banyak pusat-pusat dakwah Muhammadiyah yang berdiri dimanapun, ya harapannya semakin bisa mencerahkan semesta. Maka sungguh mulia nama yang dipilih untuk masjid ini, Al-Muniroh, ya, yang bercahaya, yang mencerahkan. Harapannya dimanapun berada harus bisa menjadi pencerah. Ya, jadi pencerah itu kan harus punya fleksibilitas menghadapi berbagai bentuk manusia, siap bergaul dengan siapapun. Dan yang sering kita ajari kepada anak-anak, siap berkolaborasi dengan siapapun, baik itu yang kamu suka ataupun tidak. Jangan sampai karena konflik antar personal menjadikan dakwah ini terhenti. Iya. Ya, maka itulah kolaborasi. Makanya kita tidak pernah memberikan kesempatan dalam sebuah kepanitiaan, silakan pilih. Tidak. Kamu berpartner dengan ABCD. Kamu menjadi tim perlengkapan dengan partnernya ABCD. Kamu menjadi bagian konsumsi dengan partnernya adalah ini. Adapun kamu cocok atau tidak dengan dia, punya konflik personal atau tidak, silakan bagaimana berdinamika. Yang penting cita-cita utama itu harus terwujud. Adapun konflik antar personal harus diselesaikan juga antar personal, karena kan masalah antar manusia kan harus selesai antar manusia. Nah, maka siap berkolaborasi dengan siapapun. Keren sekali, Masya Allah, luar biasa ini. Yang ada di sini ada dari luar Jawa Timur, enggak? Jawa Timur semua? Ini Jawa Timuran. Ini kan ya Kalimantan? Ini ya. Seberang Kali Porong, Jabon. Seberang Kali Porong. Ya. Nah, ini tim audionya Masjid Al-Muniroh. Masya Allah, telinganya luar biasa itu ya. Jamaah Dulur Tabligh Sidoarjo. Jadi di MBS Porong ini sudah saya mendekatkannya kayak paket komplit gitu ya. Dalam pesantren semuanya diajari, dalam pesantren semua diberikan, dan segala sesuatunya di sini ada. Mulai dari diajari mengenai pengurusan masjid, mulai entrepreneur, olahraga, dan lain sebagainya ada. Dan tentunya di MBS ini tidak memberikan standar bagaimana nanti seseorang akan bermanfaat ke masyarakatnya. Standarnya itu enggak ada, sesuai dengan passion sendiri seperti itu. Standarnya ya standar bermanfaat. Standar bermanfaat artinya sesuai dengan kemampuannya dia sendiri. Jadi menjadi versi terbaik dirinya. Versi terbaik dirinya. Kita fasilitasi. Ini luar biasa dan menurut saya jarang dimiliki oleh sekolah-sekolah lain ataupun di MBS lain. Oke Ustaz, terakhir Ustaz, closing statement sebelum nanti kita akhiri podcast kita malam hari ini Ustaz. Masya Allah. Ya, tidak lain kita ini diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu kharunas anfa'uhum linas. Artinya unsur manfaat itu harus ada. Jadi apapun kita punya cita-cita, apapun profesi ya, yang kita cita-citakan, maka di sini para santri didekatkan, yaitu selain didekatkan dengan cita-citanya, yaitu kita ajarkan mereka kalau punya sebuah mimpi, maka kita harus bimbing mereka. Ya, makanya juga sebagai pedoman kita dalam membimbing anak-anak kita, baik itu murid ataupun anak kita pribadi, yaitu kita mendekatkan mereka dengan visi atau cita-cita mereka itu, membimbingnya dengan langkah apa yang harus dilakukan, yaitu fokus terhadap sebuah tujuan sehingga dia itu akan berproses dari awal. Dan jangan lupa, apapun cita-cita itu harus ada unsur manfaatnya ya, jadi apapun harus menjadi unsur manfaat, yaitu anfa'uhum linas. Jadi step by step kita dekatkan dengan cita-citanya, yang cita-cita itu adalah menjadi unsur manfaat. Maka jangan pernah bermimpi jadi apapun kalau tidak ada niat untuk bermanfaat. Bermanfaat bagi siapa? Ya bagi sesama manusia. Dengan kita bermanfaat bagi sesama manusia, pasti Allah yang akan menghitungnya. Masya Allah, keren sekali. Catat, jangan pernah bermimpi jadi apapun kecuali bermanfaat untuk sama manusia. Closing statement luar biasa. Baik,
Dulur Tablik Misdoarjo, mungkin di podcast hari ini kita cuma sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan atau ingin mendaftar di MBS Porong, bisa datang langsung ke sini. 24 jam terbuka, pintunya yang terbuka. Namun administrasinya nanti besok lah di jam-jam kerja. Begitu Ustaz ya? Iya. Ya. Terima kasih banyak kepada dulur-dulur Tablik Misdoarjo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz Rozak, serta untuk teman-teman yang malam ini duduk di sini sudah matanya sudah mulai habis ini ajak ngopi. Boleh tak keluar malam-malam? Boleh. Ya boleh. Ya, terima kasih dulur Tablik Misdoarjo. Akhir kata dari kami, nasrullah wa fatkun qorib, basyirin mukminin, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.